Sejumlah warga di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, melakukan aksi menolak pendirian gereja. Alasannya lagi-lagi soal izin. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kalau memang belum ada izin, harusnya dibantu izinnya, bukan malah didemo. Kalau tidak ada bangunan gereja, mestinya juga difasilitasi diberi tempat umat Kristen beribadah, bukan malah didemo, dihentikan dan dilarang. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan contoh saat ada rombongan umat Kristen dari Najran mendatangi beliau di Madinah, kemudian di sana tidak ada gereja, umat Kristen itu mau beribadah, malah dipersilahkan kebaktian di Masjid Nabawi. Begini kisahnya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Lagi-lagi soal klasik perizinan rumah ibadah untuk sebuah gereja di Bringkang Menganti, Gresik, Jawa Timur menjadi sebab aksi penolakan beberapa warga. Soal ini sebenarnya masalah sepele. Kalau hanya soal izin, kenapa tidak dibantu izinnya? Bukankah kita punya tradisi musyawarah, tinggal rembuk saja, kemudian saling tolong-menolong, gotong royong yang menjadi kelebihan masyarakat kita yang sering kita banggakan? Bukankah pula izin itu untuk rumah ibadah, tempat kebaikan dan keluhuran, bukan buat tempat diskotik, hura-hura atau prostitusi? Kenapa dilarang? Saya kira kalau masalah itu hanya soal izin, maka itu masalah sepele. Tinggal dibantu persyaratan izinnya. Musyawarah, bertemu, dan bercakap-cakap dari hati ke hati, tanda tangan, selesai. Tapi kalau aksi itu sebagai wujud intoleransi, nah ini bukan masalah sepele lagi. Karena ini terkait dengan praduga dan asumsi serta ketakutan yang sering dibuat-buat. Pendirian gereja sering dituduh sebagai proyek kristenisasi sehingga ada golongan masyarakat yang non-Kristiani merasa terancam. Padahal rumah ibadah adalah fasilitas atau bangunan untuk ibadah bagi umat seagama yang menggunakannya, bukan untuk umat agama yang lain. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara ada gereja yang berdempetan dengan masjid. Dua bangunan itu hanya dipisahkan dengan tembok setinggi 1 meter saja, yang artinya bisa saling menengok satu umat dengan yang lain. Namanya Masjid Al-Muqarrabin dan Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut GMIST Mahanaim yang sama-sama berdiri sejak tahun 1960. Meskipun berdempetan, umat Kristen dan Islam saling rukun. Hingga saat ini, dua rumah ibadah itu tidak kehilangan umatnya. Jadi kekhawatiran kalau gereja melakukan kristenisasi atau masjid akan melakukan islamisasi sehingga umat beragama yang lain bisa punah, ketakutan itu tidak terbukti sama sekali. Gereja Mahanaim tetap ada umat dan didatangi jemaat Kristen. Demikian pula Masjid Al-Muqarrabin tetap menjadi tempat sholat jemaah 5 waktu dan hari-hari besar Islam lainnya. Jadi ketakutan apa lagi pada sebuah bangunan gereja atau mungkin pada sebuah bangunan masjid? Intinya pada masyarakatnya, mau rukun, damai, saling toleran dan menghargai. Membantu umat lain untuk beribadah juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Saat ada rombongan umat Kristen sejumlah 60 orang dari Najran dan mendatangi Nabi di Madinah, mereka mau melaksanakan ibadah kebaktian, sementara di Madinah zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada gereja. Umat Kristen itu pun diperbolehkan beribadah di dalam Masjid Nabawi.
Mungkin dari umat Islam juga tidak banyak mendengar kisah ini, tapi ini benar-benar kisah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sumbernya. Saya nukilkan kisah ini dari tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir yang sangat terkenal di dunia Islam, khususnya di Indonesia dan termasuk kitab tafsir yang otoritatif. Ibnu Katsir adalah seorang ulama ahli tafsir, mufassir, hadis, muhaddis, sejarah, mu'arrikh, dan fikih faqih dalam madhab Syafi'i. Beliau hidup dan berkarya di Damaskus, Suriah pada paruh pertama abad ke-14 Masehi. Selain karya tafsirnya yang terkenal, juga melahirkan karya dalam sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, Sirah Nabawiyah, Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dalam hadis Ilmu Jarh wa Ta'dil, Ikhtisar Muqaddimah Ibni Salah, Jami' Sunan wal Masanid. Intinya soal riwayat hadis Ibnu Katsir ini tidak diragukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir terbitan Darut Thibah Mesir yang ditahqiq oleh Sami bin Muhammad As-Salamah, juz 2 halaman 50 yang membahas tafsir ayat 59 sampai 63 surat Ali Imran, Ibnu Katsir mengutip dari riwayat Ibnu Ishaq yang mengatakan di dalam kitab sirahnya yang terkenal, dan mengatakan pula yang lainnya bahwa delegasi orang-orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah SAW terdiri atas 60 orang. Mereka datang berkendaraan. Di antara mereka ada 14 orang laki-laki dari kalangan orang-orang yang terhormat di kalangan mereka, yang merupakan dewan penasihat mereka dalam segala urusan. Mereka adalah Al-Aqib yang nama julukannya adalah Abdul Masih, hamba Mesias, As-Sayyid Al-Aiham, Abu Harithah ibnu Al-Qamah, saudara Bakar ibnu Wa'il, Wais ibnu Haris, Zaid, Qais, Yazid, dan kedua anaknya Khuwailid, Amr, Khalid, dan Abdullah, serta Muhsin. Dewan tertinggi di antara mereka ada 3 orang, yaitu Al-Aqib yang menjabat sebagai amir mereka dan memutus perkara serta ahli musyawarah. Tiada suatu pendapat pun yang timbul melainkan dari dia. Orang yang kedua adalah As-Sayyid. Dia orang yang paling alim di antara mereka, pemilik kendaraan mereka dan juga yang mempersatukan mereka. Sedangkan orang yang ketiga ialah Abu Harith ibnu Al-Qamah. Dia adalah uskup mereka dan pemimpin yang mengajari mereka kitab Injil. Pada asalnya dia adalah orang Arab, yaitu dari kalangan Bani Bakar ibnu Wa'il, tetapi ia masuk agama Nasrani, agama Kristen, lalu orang-orang Romawi dan raja-rajanya menghormati serta memuliakannya. Bahkan mereka membangun banyak gereja lalu mengangkatnya sebagai pengurus gereja tersebut karena mereka mengetahui keteguhan agamanya di kalangan mereka. Qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fadakhalu alaihi masjidahu hina sholal asr. Alaihim thiyabu hibarat jubab wa ardiyah min jamal rijali Bani Harith bin Ka'ab. Yaqulu man ra'ahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna ba'dahum wafdan mithlahum wa qad hanat salatuhum faqamu fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhum fasallu ilal masyriq. Yang artinya mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan masuk masjid saat salat asar. Mereka memakai pakaian kependetaan, jubah yang sangat indah. Mereka adalah orang-orang dari Bani Harith bin Ka'ab. Di antara sahabat Nabi ada yang berkata, kami tidak pernah melihat ada delegasi seperti mereka setelahnya. Dan saat tiba salat mereka melaksanakan di masjid Nabi. Rasulullah bersabda, biarkan mereka, dan mereka pun salat menghadap ke timur. Kita bisa membayangkan ada 60 orang pemeluk Kristen melakukan ibadah kebaktian di masjid Nabi Muhammad SAW zaman itu. Dan sebenarnya pertemuan delegasi orang Kristen dan Nabi Muhammad SAW juga membicarakan polemik tentang jati diri Isa alaihissalam. Apabila dalam Islam diyakini sebagai salah seorang nabi dan rasul, tapi kalau dalam Kristen diyakini sebagai manusia dan Tuhan. Pertemuan itu pun sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW mengajak delegasi Kristen Najran itu melakukan mubahalah, sumpah mohon kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala apabila di antara mereka ada yang salah. Namun
delegasi Kristen Najran tidak menerima ajakan itu. Artinya pertemuan itu bukan hanya pertemuan basa-basi, tapi ada ketegangan dan polemik. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menerima mereka dengan sangat baik dan mempersilahkan delegasi itu melakukan ibadah kebaktian di dalam masjidnya. Karena itu, kalau saat ini ada yang mengaku-ngaku orang Islam tapi melarang dan menghalang-halangi umat Kristen beribadah, apalagi sampai menutup gereja, sudah dipastikan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kisah tadi juga menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran jiwanya sebagai pemimpin di zamannya yang menjadi rahmat, menjadi berkah bagi semuanya. Tidak hanya bagi orang Islam saja, juga bagi komunitas keagamaan yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.